Hai warga YouTube, selamat berulang tahun untuk kelahiran Januari. Semoga banyak cuan. Syahris kembali lagi, akan menceritakan alur film tentang Dracula. Kisah ini berlatar jadul, tahun 1897, sebuah kapal bernama Demeter yang berlayar dari Rumania menuju Inggris, namun di tengah berlayar, awak kapal diteror oleh Dracula tampan. Oke, langsung aja, begini kisahnya. Demeter disewa untuk mengantar 50 peti kayu ke Inggris, tapi kapal ini kekurangan pekerja. Jadi Kapten Elliot menyuruh si Wojciech bawahannya mencari pekerja sebanyak 3 orang. Wojciech mengumumkan kalau dia butuh 3 pelaut yang berbadan kuat dan diupah dengan emas. Para buruh pun berkumpul. Pria botak ini menawarkan dirinya yang katanya sekuat banteng. Tentu aja langsung diterima. Wojciech penasaran dengan salah satu pria, Clemens namanya. Gayanya seperti orang berpendidikan, kata Kapten. Ya memang benar. Clemens bersekolah di Universitas Cambridge. Dia dokter. Kalau Demeter menjadikannya pekerja tentu dia punya nilai plus, karena mengetahui pengobatan. Wojciech merasa Clemens ini tidak berniat jadi pekerja tapi cuma ingin numpang aja ke Inggris. Clemens kecewa, tidak bisa balik ke Inggris. Kemudian, beberapa kereta kuda membawa peti-peti kayu untuk dikirim ke London, namun Pak Tua ini tidak bisa membantu mengangkat peti ke kapal. Mereka harus segera kembali sebelum matahari terbenam. Olgaren memberitahukan pada Wojciech. Ya tentu Wojciech kesel dong, masa gak bisa bantu. Dan Pak Tua ini berbicara dengan nada keras untuk mendiamkan orang di sekitar. Dia mendekati Olgaren dan ngasih upah. Pak Tua mendoakan semoga beruntung. Lalu dia bilang, kamu akan melihat akhir dari perjalananmu. Olgaren yang mengerti bahasa kampung Pak Tua ini agak terkejut mendengarnya. Tapi Olgaren gak ambil pusing. Wojciech melihat isi upah dari Pak Tua tadi. Oh ternyata upahnya sangat banyak. Mulailah para awak kapal memindahkan peti dengan menggunakan tali. Saat Pak Botak ini melihat peti, dia terkejut dan tidak fokus, menyebabkan peti jatuh akan menimpa Toby, cucunya Kapten. Untungnya, Clemens menangkap Toby dan terhindar dari musibah ini. Kapten menyuruh awak kapalnya menangkap anggota baru tadi. Karena kerjanya nggak beres, Pak Botak marah, karena nggak ngomong kalau mengantar barang berlambang naga. Dia tahu soal lambang itu, pertanda buruk. Wojciech nggak mau tahu alasan Pak Botak, karena Pak Botak hampir membunuh Toby. Mau dibayar dengan banyak emas pun, Pak Botak tidak akan ikut. Dia mengundurkan diri. Dia mendoakan, semoga Tuhan menyelamatkan kapal beserta awaknya. Kapten berterima kasih pada Clemens, udah menyelamatkan cucunya. Berhubung satu anggota keluar, Wojciech terpaksa menerima Clemens sebagai pengganti. Pada tanggal 6 Juli Demeter on your way, dengan membawa kapas Turki, minyak bumi dan peti pribadi yang akan diturunkan di London. Jadi total ada 50 koli. Malam ini suasana begitu damai, awak kapal memainkan alat musik dan bernyanyi. Terlihat Kapten yang lagi merenung, seakan ada kesedihan dan juga kerinduan. Muncul Wojciech yang melaporkan kecepatan kapal. Kapten mengatakan kapal akan tiba di London sebelum tanggal 6 Agustus. Di tengah kesunyian Kapten dan Wojciech, Kapten spontan mengatakan kalau ini terakhir dia berlayar. Kapten akan membangun pondok kecil di Irlandia sebagai penghujung masa tuanya. Menetap di darat, bisa berkumpul dengan putrinya dan juga cucunya Toby. Karena putrinya tidak ingin Toby terbawa jejak kakeknya sebagai pelaut yang jarang pulang. Setelah tiba di London nanti, Elliot akan menetapkan Wojciech sebagai penerusnya. Menjadi Kapten Demeter, tentu aja Wojciech kaget akan keputusan Kapten. Wojciech rasa dirinya belum yakin akan kemampuannya, namun Elliot udah lama mengenal Wojciech. Dia berpikir Wojciech adalah pelaut yang baik. Wojciech, orang yang tepat untuk Demeter dan pemandu para awak. Wojciech pun gak bisa ngebantah. Dia mengangguk akan amanat Elliot. Keduanya saling menatap dengan mata berkaca-kaca. Hari pertama Clemens berkumpul dengan orang-orang kapal. Mereka adalah Elliot si Kapten, Joseph tukang masak, Larsen, Abram, Petrov, Olgaren dan Toby. Mereka makan sembari mengobrol soal upah besar yang mereka terima yaitu 75 pound sterling dan akan ngapain aja dengan uang itu. Lagi ngobrol seru, Hak si anjing hitam milik Toby menggonggong sembari melihat ke ruang ternak di bawah. Karena Toby yang bertugas mengurus ternak, dia dan Clemens turun ke bawah. Toby heran, tidak seperti biasanya hewan ternak begitu ribut dan gelisah. Clemens beralasan karena di luar akan ada badai, para hewan bisa merasakannya, dan menutupi kandang dengan kain supaya ternak tenang. Terdengar seperti benda jatuh di ruang sebelah. Clemens menyuruh Toby melaporkan pada Kapten, kalau ada peti yang jatuh. Clemens penasaran. Dia membuka pintu untuk periksa lebih dulu keadaan ruang kargo, mendapati sebuah peti kayu yang oleng dan terbuka, mengeluarkan tanah hitam. Di tumpukan tanah yang jatuh itu ada kain kusam. Clemens heran, peti kayu itu berisi tanah, ngapain bawa tanah ke London, pikir Clemens. Tiba-tiba, dari dalam tumpukan tanah bergerak, muncul seonggok perempuan kumel. Tentu Clemens bukan main terkejutnya, ada manusia di dalam peti yang bertanah. Cewek nggak dikenal itu dibawa ke ruangan untuk diperiksa. Datanglah para awak kapal yang keheranan. Clemens menceritakan, dia menemukan cewek ini di ruang kargo. Wojciech nggak kaget, baginya, cewek ini penumpang gelap. Penumpang gelap yang hampir mati, ucap Clemens. Cewek ini mengalami infeksi, dia akan melakukan transfusi darah supaya si cewek bisa melawan infeksinya. Jidat Wojciech berkerut melihat sikap Clemens. Ini cewek nggak tahu asal-usulnya, bisa jadi membawa penyakit, apalagi mau transfusi darah. Yang bener aja, kata Wojciech yang tampak sinis. Clemens, seorang dokter tentu jiwa penolongnya muncul, menyuruh Wojciech pergi aja kalau Wojciech gak mendukungnya.
Clemens persiapkan alat medis untuk memindahkan darahnya sendiri ke badan cewek asing ini. Mungkin cewek itu akan bertahan sampai besok dan Clemens akan terus melakukan transfusi secara bertahap. Wojciech gak peduli, yang jelas besok itu cewek dicampakkan aja ke laut, karena akan menyusahkan aja. Oh gak bisa, kata Clemens, sia-sia dong kasih darah lalu dibuang gitu aja, lebih baik dia dan cewek itu diturunkan aja di pelabuhan terdekat. Aduh, Wojciech gak mau mampir di pelabuhan lain karena akan terlambat ke London dan tidak mendapat upah tambahan dari penyewa peti naga itu. Dia semakin gemas akan perkataan si dokter. Clemens bekerja untuk Demeter, kenapa harus repot menolong cewek itu? Seperti pengkhianat saja, muncul pikiran buruk Wojciech. Kalau Clemens dan cewek ini sekongkol bikin alasan untuk naik ke kapal. Kapten menyuruh Wojciech berhenti dari bicara kasarnya dan menyetujui perkataan Clemens. Lagi pula Elliot nggak mau ada cewek mati di kapalnya. Ruangan ini sementara untuk kamar si cewek. Lalu, jatah makan Clemens juga dikurangi untuk ngasih makan cewek itu. Giliran Clemens yang berjaga di dek kemudi, namun anggota yang lain merasa tidak senang dengan keputusan Clemens menolong wanita itu. Katanya, wanita di kapal akan membawa kesialan, mungkin saja wanita itu sampai ke London tapi Clemens malah berenang di lautan. Sindir Olgaren, gimana ya? Clemens nggak bisa banyak omong, dia diam aja daripada ribut. Olgaren berpesan, ketuk dinding kapal 3 kali jika Clemens membutuhkannya. Oke, jawab Clemens. Olgaren melihat lautan dengan teropong untuk melihat posisi kapal, ada pulau dan bebatuan di setiap sudut sekitar, katanya. Clemens pun menjawab, artinya posisi kapal berada di Laut Aege. Olgaren melanjutkan melihat ke sisi kanan yang seharusnya ada negeri Yunani. Anehnya, teropong Olgaren malah menangkap wajah Jin Ifrit. Dia sok akan penglihatannya barusan, dilihatnya lagi dengan matanya, tidak menemukan sosok seram itu. Olgaren berjalan perlahan. Menurutnya, sosok itu nyata, dia kelingupkan melihat sekitar, kakinya merasa menginjak sesuatu. Ada tanah dan belatung di lantai. Sementara itu, Clemens dari kejauhan melihat orang berdiri, dia pikir itu Olgaren, terus dipanggilnya si Olgaren, tapi yang berdiri itu diam aja. Aneh dong. Jadi Clemens putuskan untuk ngecek ke sana. Pas di sana, tidak ada orang. Clemens ketuk dinding kapal, tapi tidak ada balasan. Ketika Clemens lagi bingung-bingungnya, muncul tangan menyentuh bahu Clemens. Clemens terperanjat, rupanya itu Olgaren. Jadi Olgaren nanya, apa Clemens melihat kayak Jin Ifrit atau orang lewat? Clemens jantungnya masih duk-duk, tidak melihat apapun selain mereka berdua, katanya dengan cemas. Tapi firasat Olgaren mengatakan kalau ada sesuatu, seseorang selain mereka. Hak yang lagi jalan-jalan, tiba-tiba melihat bayangan. Hak menggonggong berkali-kali. Kelihatannya Hak takut, lalu agak mundur perlahan, hanya tampak sebuah bayangan bergerak sangat cepat. Kemudian Joseph turun, karena tadi mendengar suara Hak yang berisik, keadaan hening. Joseph berjalan pelan menuju kandang ternak, tapi langkahnya mendapati Hak telah mati, berlumuran darah. Segera Joseph periksa kandang, malangnya, semua hewan ternak pada mati dengan leher tercabik. Mereka semua berkumpul, Kapten ingin para awaknya untuk mengakui kejahatan yang keji, membunuh semua hewan ternak untuk persediaan makan selama berlayar. Petrov yang tidak senang langsung menuduh wanita asing yang melakukannya. Clemens meminta pengakuan Wojciech, bahwa kondisi wanita itu tidak akan bisa mencelakai orang apalagi membunuh semua ternak. Ya, Wojciech membenarkan. Tidak perlu menunggu wanita itu bicara, kehadirannya di kapal ini udah jadi kesialan. Langit berubah dan anjing jadi gila lalu mati karena diserang oleh hewan ternak yang lebih besar darinya, ucap Petrov. Abrams dan Lersen tidak percaya dengan perkataan Petrov. Hak tidak mungkin sejahat ini, dia anjing yang pintar. Oh bisa aja, kata Petrov, Hak terkena rabies. Untuk keamanan semua awak, Kapten mengatakan sebaiknya kapal berhenti saja di dermaga terdekat, namun para pekerja ini tidak mau karena akan kehilangan upah bonus yang udah mereka harapkan. Kapten minta pendapat Clemens, apakah rabies itu menular pada manusia? Rabies tidak bisa menginfeksi manusia tanpa melalui gigitan. Pencerahan dari Clemens cukup membuat lega. Kapten menyuruh membuang semua hewan itu. Setelah Kapten pergi, Petrov mulai bicara yang tidak mengenakan, bukan soal rabies yang membuka kandang tapi ini ulah wanita jalang itu dan si bangsat berkulit hitam dokter gadungan. Tentu aja Clemens sakit hati. Dia ingin menonjok Petrov tapi terhalang oleh Lersen yang pegang pisau. Di tengah keributan, Olgaren bilang, ini bukan ulah manusia, ada iblis di kapal ini, iblis yang kuat. Saat para awak melipat layar, Olgaren mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar tinggal bersama mereka di kapal, sedangkan Clemens tidak mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Dia percaya pada sains dan alam. Olgaren menyangkal, tidak butuh ilmu sains. Olgaren yakin Clemens ngerti apa yang dikatakannya. Clemens melihat keanehan yang dilihat oleh Olgaren pada malam Clemens yang terkejut itu. Tapi Clemens mencoba berpikir tidak ada hal yang berarti. Udah 2 minggu lebih mereka berlayar. Beberapa hari ini cuaca sangat buruk. Clemens masih rutin transfusi darah pada gadis asing itu namun kondisinya tidak ada perubahan. Gadis itu masih tidur dan mengigau, persediaan makanan makin menipis. Para awak kapal menjadi murung. Clemens meminta Toby untuk menjaga gadis itu. Toby bercerita pada Clemens, menurutnya, gadis itu bernama Anna, karena selalu mengigau menyebutkan Anna dan makan, dan ngelindur dalam bahasa Rumania dan Inggris. Toby sedikit-dikit paham bahasa Rumania karena dia belajar bahasa itu dari Olgaren. Joseph terlihat cemas malam ini, dia bilang,
Tikus telah menghilang dari kapal, biasanya selalu ada tikus di kapal, bukankah itu sangat aneh? Ada hal yang membuat mereka pergi, kapal tanpa tikus itu bertentangan dengan alam. Malam selanjutnya, Petrov yang jaga kemudi, saat dia duduk, terdengar seperti suara kursi kayu yang dihempaskan. Petrov pikir itu Abrams yang lagi bercandain dia. Petrov berjalan ke arah suara untuk ngecek dan memanggil Abrams, tapi di sana hening tidak ada orang dan melihat pintu gerbang kargo pecah. Entah siapa yang merusaknya, Petrov bingung, di antara suara deritan tali layar, Petrov mendengar suara erangan aneh, dia mengikuti arah itu, Petrov memperhatikan di sudut di bawah tangga, ada yang bergerak di kegelapan bersuara erangan, pria ini semakin penasaran dan mendekat, dilihatnya sosok aneh merangkak di lantai, dia mengeluarkan pisau, Petrov berucap makhluk apa ini, terus gimana bisa ada di kapal? Makhluk jelek itu melompat mencakar leher Petrov, darahnya bercucuran, sosok ini posturnya seperti manusia cuma jelek, menjilati darah Petrov di lantai, Petrov ngesot mau ngambil pisau tapi makhluk itu menangkapnya, menindih mencengkram kepala dan menggigit Petrov, kemudian Clemens muncul dari samping, dari jendela melihat wanita itu masih tidur, di atas sunyi, dia memanggil Petrov tapi Petrov nggak nyaut, Clemens berjalan waspada, mendapati pintu kargo telah pecah dan ada pisau di lantai, segera Clemens memukul lonceng pertanda keadaan darurat. Esok paginya Kapten ngecek TKP, menurut keterangan Clemens, pisau ditemukan tidak jauh dari pintu kargo dan kemudi bebas tanpa terikat. Wojciech mengira Petrov mungkin mabuk, terpeleset lalu jatuh ke laut, jadi darah apa yang berserakan di lantai kalau Petrov cuma nyungsep ke laut. Si Wojciech pun mencurigai Clemens, ngapain terjaga tengah malam dan ketika semua awak terjaga, Clemens sedang memegang pisau. Clemens jadi sebal dengan perkataan Wojciech, lagi pula kalau Clemens yang nusuk Petrov gimana caranya dia nggak ikut kena darah sementara darah hampir memenuhi geladak dan melempar Petrov ke laut, Wojciech terdiam. Clemens melaporkan pada kapten, dia memeriksa bahwa mayat anjing tidak dibunuh di kandang ternak seperti hewan lainnya, ada luka gigitan di leher dan pada semua leher ternak, arteri mereka dirobek, semua pada bingung akan apa yang terjadi, tiba-tiba wanita asing itu datang, histeris, mengatakan kalau makhluk itu ada di kapal, mereka harus pergi dari kapal ini, semua akan mati. Kapten menyuruh Clemens menenangkan wanita itu. Wojciech akan mengucapkan beberapa ayat di Alkitab untuk kematian Petrov, Abrams menyela Wojciech, mungkin lebih baik mendengarkan dulu ucapan gadis itu, barangkali ada hubungan dengan tragedi ini, dengan songong Wojciech bilang, dia gak mau bahas selain soal kapal dan cuaca. Dan semua kembali bekerja. Pada akhirnya, Olgaren mengaku telah melihat makhluk aneh di kapal beberapa malam lalu, Kapten memerintahkan awak kapal memeriksa semua isi kapal. Setelah transfusi, Clemens minta si Anna untuk menjelaskan kenapa dia berada di peti. Anna menerangkan, di desanya ada sebuah kastil berada di gunung, yang usianya lebih tua dari desa, iblis yang perawakan seperti manusia, mereka menyebutnya Dracula, pada malam hari dia meminum darah manusia, sedangkan Anna sedari kecil hidup dalam ketakutan, Dracula itu makhluk yang cerdas, jadi jangan salah anggapan kalau Dracula itu cuma makan tidur aja, para tetua desa membuat kesepakatan dengan Dracula, untuk keselamatan semua warga desa, memberikan Anna sebagai makanan, dan Anna adalah orang yang lamban atas reaksi gigitan Dracula bahkan luka gigitan bisa sembuh, Anna berada di kapal karena Dracula yang membawanya. Namun muncul pertanyaan di hati Mbak Syaris, kenapa Dracula menyembunyikan dirinya dan Anna dalam peti, apa Dracula ingin berimigrasi? Hujan turun deras, Lersen melihat Olgaren lagi duduk, Lersen mendengar curhatan Olgaren yang teringat putrinya ketika melihat wanita asing itu, karena di atas gelap, Lersen menghidupkan lampu, ketika kembali tidak melihat Olgaren lagi, Lersen memanggil Olgaren berkali-kali, tidak ada sahutan, lalu muncul Olgaren yang bertanya, karena dia mendengar suara ketukan Lersen, wah, Lersen tidak mengetuk apapun, dan ketukan terdengar lagi, Olgaren mengeluarkan pisau sambil berjalan ke arah ketukan, ketika Olgaren menjauh, Lersen diserang Dracula, sepertinya, tenaga iblis jelek ini begitu kuat, hingga Lersen tidak mampu melawan, kepala Lersen dihempas ke lantai berkali-kali sampai wajah Lersen pecah, Olgaren yang melihat kejadian itu lari sambil berkata please no. Nggak tahu mau lari kemana, Olgaren malah manjat tali layar, Dracula juga ikut manjat lalu mengolok Olgaren dengan berkata please no sambil ketawa bengis. Badai begitu kuat hingga para awak yang tidak jaga terbangun karena kapal oleng terguncang, mereka naik ke geladak, mengendalikan kemudi, menanyakan kemana perginya Lersen, karena Lersen yang jadi juru kemudi malam ini. Sibuklah mereka mencari Lersen, Clemens melihat tetesan darah di baju Toby, kemudian Toby menyadari, melihat ke atas dan berteriak histeris. Menurunkan Olgaren yang terluka dan pingsan, ketika mereka membangunkan Olgaren, pria itu histeris meronta-ronta, Olgaren gak bisa diam, bagusnya diikat aja biar aman. Clemens ngecek luka di leher, luka yang tidak wajar, lalu Clemens menjahit luka itu, suhu badan Olgaren dingin, serta mengigau, matanya tertutup seakan sedang mimpi buruk. Abrams menanyakan penyebab luka itu, Wojciech dengan pikiran positifnya bilang mungkin terjerat tali temali layar, Clemens membantah, bukan karena cekikan tali tapi gigitan, persis seperti gigitan pada leher hewan ternak, dan kayak bekas gigitan di badan gadis asing. Oh jadi ulah iblis yang dikatakan gadis itu.
Tanya Wojciech, berhubung Clemens belum melihat iblis itu dengan mata kepalanya, Clemens pun tidak yakin, percaya atau tidak, ada sesuatu yang melakukan ini, nyata, ada di kapal ini. Kapten terduduk, dia perintahkan 2 orang berjaga menggunakan senjata dan menggeledah semua isi kapal, setiap sudut kapal, namun pencarian itu tidak membuahkan hasil, entah di mana iblis itu bersembunyi. Hingga senja mulai datang, para awak mulai cemas, iblis muncul hanya ketika gelap. Toby yang ditugaskan oleh kakeknya menyemir teropong di kamar dan disuruh mengunci pintu. Kini dia keluar dari kamar karena mendengar suara berisik di ruang kargo. Di lorong Toby melihat Olgaren berdiri. Toby tampak senang Olgaren udah bangun. Olgaren berjalan pelan mendekati lalu menyentuh bahu Toby. Semakin dekat Toby melihat mata Olgaren telah putih. Anak itu terkejut dan lari. Olgaren mencengkram, menyeret Toby. Nasib baik Toby terlepas dari jaketnya, berlari cepat masuk ke kamar dan kunci pintu. Tak lama, Olgaren mendobrak pintu dengan kepalanya. Toby bersembunyi di sudut bawah meja. Pintu itu jadi bolong. Olgaren memasukkan tangan ingin membuka kunci tapi tangannya tidak sampai. Semua awak berada di atas, membicarakan sesuatu. Kemudian Joseph mendengar ketukan dari bawah. Segera Clemens mengejar ke bawah. Menemukan punggung Olgaren dekat pintu, Clemens menyapa. Olgaren menoleh. Tampaklah wajahnya yang seram lalu menyerang Clemens. Barulah yang lain datang menangkap Olgaren. Toby bernapas lega telah mendengar suara kakeknya. Namun sirna, Toby melihat si iblis itu kemudian hilang. Orang berteriak memanggil Toby. Clemens tidak bisa menjangkau kunci. Dari bolongan pintu, mereka melihat iblis berdiri di sana lagi tersenyum. Oh, Dracula itu manjat. Dari atas dia menyergap dan langsung menggigit Toby. Para laki-laki di luar hanya teriak. Nendang-nendang pintu, datanglah si Ana ngambil senapan. Terus nembakin gagang pintu. Oke ya guys. Anak keren banget hehe. Toby telah digigit, alamatlah bakal jadi seperti Olgaren. Kapten memasukkan darahnya ke badan Toby, untuk melawan infeksi. 5 hari lagi akan sampai di London. Olgaren diikat di tiang kapal. Dia menggila karena terinfeksi virus Dracula. Olgaren menjawab, dia bisa merasakan dan mendengar semuanya, bisa mendengar darah mengalir di nadi. Sekarang seperti rasa terbakar. Clemens pikir Olgaren butuh minum. Wojciech pun mengambil air. Olgaren terus mengatakan rasa terbakar. Merasa tubuhnya terbakar, matahari mulai naik. Sinarnya menyorot mengenai Olgaren. Tubuh itu berasap, terbakar dengan sendirinya. Olgaren menjerit kepanasan. Wojciech tembak supaya kesakitan itu cepat berakhir. Semua jadi shock, tercengang. Fenomena apaan ini? Tidak masuk akal. Abrams minta jawaban atas semua yang terjadi. Joseph bilang, ini hukuman atas dosa-dosa. Petrov seorang kriminal. Olgaren gipsi kafir. Abrams tukang zina. Lalu menunjuk Ana dan mengatakan Ana berasal dari desa terlaknat kayak negeri Gomora. Selanjutnya, anak itu yang akan bangkit dari kematian. Murka Tuhan telah datang ke kapal ini. Joseph Taik, bukannya cari solusi malah ngatain dosa orang. Wojciech teriak menyuruh Muncung Taik itu diam. Wojciech menanyakan soal Toby. Clemens memberikan transfusi pada gadis itu. Clemens agak sungkan untuk menjelaskan. Karena Toby masih kecil, respon tubuhnya lemah. Toby tidak akan bertahan, hanya berakhir seperti Olgaren. Clemens membuka obrolan serius. Tapi Wojciech berpikir lain, dia memberikan senjata untuk lebih cepat mengakhiri Toby. Sebenarnya bukan itu yang Clemens maksud. Dia mengajak Wojciech untuk mencari iblis itu. Pasti iblis itu ada di suatu tempat di kapal ini. Namun Wojciech tidak sejauh itu, dia lebih menginginkan Clemens untuk mengutamakan keadaan Toby. Wojciech ini juga sangat menyebalkan. Clemens tidak bisa mendiamkan semua ini. Ana tahu rencana Clemens untuk membunuh makhluk itu. Clemens menyuruh Ana mengurung diri di kamar. Ana tipe perempuan pejuang yang keras kepala. Dia akan membantu Clemens karena pria itu telah menyelamatkannya. Baiklah, keduanya sepakat untuk memburu Dracula jelek itu. Apa mungkin peluru bisa membunuhnya? Ana pun tidak tahu. Baginya tidak semudah itu membunuhnya. Sebab Dracula bisa mengendalikan desanya turun-temurun. Ana memilih sendiri senjatanya. Senjata yang cukup bikin kepala manusia pecah. Namun apakah pecah bisa berefek pada iblis itu? Entahlah. Clemens terdiam melihat Ana. Ternyata Ana ini udah terbiasa menggunakan shotgun. Mereka melihat surat pengantaran peti itu yang ditujukan untuk Carfax Abbey di London tapi tidak menyebutkan nama pemiliknya. Kalau menurut Mimin, kapal Demeter hanya dijadikan tumbal aja. Sampai London ataupun tidak, iblis itu dijauhkan dari desa. Pantas aja rombongan Patua waktu itu ingin segera pergi sebelum matahari terbenam. Abrams yang lagi jaga kemudi menyalakan rokok untuk menghilangkan rasa kantuknya. Tiba-tiba Abrams rebah dipukul sama Joseph. Si Muncung Taik ini manusia pengkhianat. Dia kabur sendiri. Ingin selamat sendirian aja, sementara orang-orang yang dia cerca tak satu pun ingin meninggalkan kawannya, mendayung sekoci pada kesunyian dan gelap, suhunya sangat dingin, merambatlah kabut tebal di permukaan air, Joseph rasa ada sesuatu yang mengintainya, dia cemas ketakutan, hinggaplah iblis di sekoci, dia menyeringai lapar, selain jelek, Dracula ini punya sayap, mungkin dia pangeran kampret. Sementara itu,
Clemens dan Anna masih mencari keberadaan Dracula, membuka peti-peti, mengingat peti ini ada 50 banyaknya, sengaja untuk membingungkan orang-orang, membuka beberapa peti yang hanya berisi tanah aja, lalu menemukan peti yang agak berbeda. Setelah dibuka ada banyak belatung di tanah serta tongkat, artinya Dracula pernah membawa makanannya ke dalam peti ini. Sepertinya peti ini udah dirancang bisa dibuka dari dalam. Kapten Elliot menderita, cucunya Toby mati. Sesudah membaca doa, Toby akan disemayamkan di laut. Tiba-tiba Elliot melihat seakan Toby bergerak. Masih hidup, Clemens peringatkan. Tidak mungkin Toby kembali hidup. Detak jantungnya udah berhenti. Elliot masih tidak percaya. Dia membuka kain kafan, kulit Toby putih pucat. Sontak mata itu terbuka dan Toby menerkam Elliot. Seketika mayat hidup terbakar karena matahari. Elliot terpekik tak berdaya melepaskan diri dari cengkraman. Abrams menarik Elliot yang berewoknya ikut terbakar. Kapten sepertinya lupa, jika tergigit akan menjadi Dracula juga. Tinggal mereka yang tersisa, Clemens dan Anna menyusun rencana untuk membunuh Dracula, melakukan penyergapan, menenggelamkan kapal dan kabur menggunakan sekoci. Wojciech marah, Demeter adalah rumah dan hidupnya, tidak mau tenggelamkan Demeter untuk iblis itu. Clemens meyakinkan, hanya itu satu-satunya cara untuk menghabisi Dracula. Pada akhirnya, Wojciech menyetujui, dengan Anna yang paksakan dirinya sebagai umpan. Wojciech dan Abrams memantau dari atas, sedangkan Clemens sembunyi tidak jauh dari Anna. Namun Kapten Elliot tidak ikut dalam misi ini karena Elliot mengalami depresi, kehilangan cucunya dan akan kehilangan Demeter. Entah kenapa, kabut begitu tebal menyelimuti kapal hingga Wojciech dan Abrams tidak bisa memantau dari atas. Dari jauh Dracula melihat dan mengetahui rencana itu. Dia tidak menyerang Anna, tapi menyerang Wojciech dan Abrams. Tali Abrams ditarik begitu kuat, Wojciech pun tidak mampu menahan. Abrams tertarik langsung disambar oleh Dracula. Abrams tergantung, Wojciech putuskan untuk turun aja. Lagi pula di atas tidak bisa melihat dengan jelas. Wojciech terdiam, seakan dia tahu ada Dracula mendekatinya. Mendadak Dracula menyerang. Wojciech terjatuh menerobos pintu kargo. Kaki Wojciech terluka cukup parah hingga dia kesulitan untuk bergerak. Dari atas Clemens teriak akan membantu Wojciech. Namun Wojciech nolak, perintahkan Clemens persiapkan sekoci. Wojciech berusaha keras untuk lari, tapi kali ini Wojciech bakalan disantap sama Dracula. Clemens membawa barang untuk persiapan di sekoci dan meminta Anna memotong tali gantungan untuk mengamankan sekoci. Dia akan mencari Wojciech dan Kapten. Di bawah, Wojciech sangat yakin akan membocorkan kapal, mulai mengkampak dinding kapal. Malangnya, Dracula di belakang Wojciech bersiap menggigitnya. Seperti biasa, korban tak berdaya melepaskan diri dari cengkraman Dracula itu. Clemens datang terlambat, Wojciech udah mati. Gemetar Clemens hampir putus asa mengambil kampak, mencari Anna dan Kapten. Di dek atas, Kapten Elliot mengendalikan kemudi. Badai begitu kuat, Elliot menyeru nama Tuhan. Tak lama Dracula datang dan menggigit Elliot. Kembali pada Clemens, dia melihat Kapten terikat di kemudi. Hebat ya, Dracula bisa mengikat Elliot dengan tali. Clemens bergegas membuka ikatan. Elliot berpesan pada Clemens untuk menceritakan kebenaran yang terjadi dan Elliot ingin putrinya tahu bahwa dia ingin menepati janji. Tapi janji itu terhalang oleh tragedi ini. Atas semua yang terjadi, Clemens menantang Dracula. Dia berteriak, dirinya tidak takut pada makhluk jelek itu karena Dracula punya darah, butuh tidur dan perlu makan. Selagi butuh makan, menandakan bahwa Dracula sama seperti makhluk lain yang punya kelemahan. Puas Clemens mengutarakan unek-uneknya. Muncullah Dracula dengan mengepakkan sayapnya. Diculik seperti elang menukik menyambar mangsanya. Menampar Clemens pakai sayap. Pria itu terpental jauh, kemudian Anna datang nembakin Dracula. Makhluk buas itu terjerit kesakitan, tapi karena Anna kebanyakan bacot, bukannya tembak bertubi-tubi, Dracula mendekat dan menampar senapan hingga senjata terlepas dari tangan Anna. Dracula mengepung Anna dengan sayapnya. Syukurnya Clemens membacok punggung Dracula pakai kampak. Anna terlepas, mereka berdua kabur menuju sekoci. Sialnya, Dracula menangkap Clemens dari atas. Kini Clemens dan Dracula bertatapan. Clemens tidak takut katanya. Dracula tersenyum. Dia akan membuat Clemens ketakutan. Anna nggak kehabisan akal. Cewek itu memotong tali tiang layar. Anna teriak membuat iblis itu lengah dan melepaskan Clemens gitu aja. Tiang itu menimpa Dracula dan terjerit kesakitan. Clemens dan Anna melompat ke laut. Mereka mengapung dengan puing-puing kapal hingga fajar. Anna menyapa Clemens. Mata Anna telah memutih pertanda Anna akan menjadi Dracula. Anna masih bisa mengontrol dirinya. Meskipun Clemens berkata tidak, transfusi darah hanya menunda, tidak bisa merubah segalanya, dan situasi ini tidak mungkin juga bisa menyelamatkan Anna. Anna menjauhkan dirinya dari Clemens. Anna pasrah dirinya musnah terbakar. Di London tersebar berita, kapal Demeter terdampar tanpa awak dan ditemukan catatan Kapten Elliot yang mengatakan mereka diteror oleh Dracula. Clemens selamat dari teror itu. Tidak ada orang yang tahu bahwa Clemens awak kapal tersebut. Dia masuk ke sebuah kedai minum, menanyakan Carfax AB pada penjual. Kata si penjual, butuh waktu 2 jam dengan kereta kuda ke sana. Tempat itu berupa biara, sebaiknya ke sana pada siang hari. Begitu terangnya. Clemens mendapat sedikit informasi soal Carfax AB tujuan peti naga itu. Pria ini merenung kembali atas semua yang dialami. Clemens merasa sesuatu.
Terdengar ketukan tongkat, dia menoleh. Sekilas tampak seorang berwajah buruk namun itu hilang dari pandangan. Clemens mengejar sampai ke pintu luar. Dari jauh Clemens melihat sekelebat sosok berdiri. Dia berjalan ke sana. Pria ini bertekad akan membunuh Dracula terkutuk itu untuk semua yang telah berkorban nyawa. Dan film ini berakhir menggantung kayak lato-lato, pembunuh menang masih bebas keliaran. Akan berburu darah di London, semoga ada sequelnya yang menjelaskan muasal Dracula punya kastil. Apakah Dracula seorang bangsawan? Oke segini dulu, sampai ketemu di film aneh berikutnya.